Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Putri dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Sastra dan Bahasa, jurusan Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas UTS Agama. Pertanyaan pertama adalah tentang macam-macam najis. Macam-macam najis terdiri dari macam-macam najis itu ada 4 macam. Yang pertama adalah najis muafafah, 2 najis muarasitah, rawasitah. Yang keempat najis mugaladoh, dan yang keempat adalah najis mafa. Najis muafafah adalah termasuk ke dalam najis ringan. Contohnya seperti air kencing seorang bayi yang berusia 2 tahun dan juga air madzi. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan mencipratkan air ke seluruh tubuh dan menghilangkan angin yang najis. Najis yang kedua adalah najis muharasita atau bisa disebut sebagai najis sedang. Najis ini contohnya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubur atau dubur seorang manusia maupun hewan, kecuali air mani. Salah satu cara untuk mensucikan najis ini ada terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ainiyah, yang kedua adalah mukniyah. Kalau dari ainiyah sendiri, itu adalah najis yang masih tampak ada baunya, warna, maupun rasanya. Maka cara penyelesaian dari najis ini adalah menghilangkan sifat najis yang masih ada. Yang kedua adalah najis mukniyah. Najis ini adalah najis yang tidak tampak dari warna, bau, maupun rasanya. Menghilangkan najis ini adalah dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis tersebut. Najis yang ketiga adalah najis mugaladah. Mugaladah ini adalah sejenis najis besar yang contohnya adalah ketika bagian tubuh terkena air liur seekor anjing, maka cara penyelesaian dari najis ini adalah dengan basuh tubuh sebanyak 3 kali dengan menggunakan debu hingga najis menghilang. Yang terakhir adalah najis ma'fu. Najis ma'fu adalah najis yang sederhana. Contohnya adalah najis kecil yang tidak kasat mata ketika buang air kecil dan tidak melepas seluruh pakaian, dan air kencingnya itu terkena atau menempel pada bagian tubuh secara tidak langsung, maka pakaian itu terkena najis. Cara penyelesaian untuk najis ini tidak ada karena najisnya bersifat kecil. Selanjutnya adalah macam-macam air toharoh. Pengertian dari toharoh sendiri menurut bahasa adalah mensucikan, sedangkan menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, atau tempat dari hadas ataupun najis dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat. Ada 4 macam air toharoh. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Dan yang ketiga adalah air mutanajis atau air yang bernajis. Dan yang terakhir adalah tijmar dan istinja. Pengertian dari pertama adalah air suci dan menyucikan adalah air yang dapat diminum, dapat membersihkan hadas-hadas maupun najis di benda lain. Contoh dari air suci dan mensucikan adalah air yang turun dari langit ataupun air yang keluar dari permukaan bumi dan belum tercampur oleh zat-zat lainnya. Ada beberapa kategori macam-macam air yang mengalami perubahan pada jenis air suci dan mensucikan, yaitu adalah air yang berubah karena tempatnya. Yang kedua adalah air yang terlalu lama disimpan, adalah air yang berubah karena sesuatu terjadi padanya. Keempat adalah karena tanah yang suci, dan yang kelima adalah berubah karena daun-daun yang jatuh. Macam-macam air toharo yang kedua adalah air suci tapi tidak mensucikan. Maksud dari air suci yang tidak mensucikan adalah air yang memiliki zat yang suci tetapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan ataupun membersihkan suatu benda dari hadas ataupun najis. Ada 3 macam air yang termaksud ke dalam jenis ini. Yang pertama adalah air yang telah berubah salah satu sifatnya karena telah bercampur dengan sesuatu yang suci. Salah satu contoh dari perubahannya adalah seperti air teh dan air kopi. Kategori yang kedua adalah air yang sedikit kurang dari 2 kula. Maksudnya adalah tempat persegi panjang yang panjangnya, lebarnya, dan tingginya adalah 1/4 hasta.
Jenis kategori yang ketiga adalah air pohon-pohon atau air buah-buahan. Contohnya seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu atau bisa disebut dengan air nira, dan juga air kelapa. Air ketiga dari air toharo adalah air mutanajis atau air yang bernajis. Air yang terkena barang najis dan volumenya berkurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah dan sifatnya, warnanya, rasanya berubah karena terkena najis. Air yang terakhir adalah istinja dan istijmar. Maksud dari istinja adalah mensucikan sesuatu yang keluar dari kubul ataupun dubur manusia menggunakan air yang tujuannya adalah untuk menghilangkan najis yang terdapat di benda tersebut sehingga dapat membatalkan sahnya ibadah. Dari istinja sendiri adalah sunnah muakkad bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir adalah istijmar. Artian dari istijmar sendiri adalah membersihkan kubur ataupun dubur setelah buang air besar ataupun membuang air kecil, menggunakan kertas, tisu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah macam-macam dari hadas. Hadas itu ada 2 macam, yaitu adalah hadas kecil dan hadas besar. Pengertian dari hadas sendiri adalah suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf maupun ibadah lainnya karena dipandang tidak suci oleh syarat serta dapat menghalangi sahnya suatu ibadah. Macam-macam dari hadas sendiri adalah hadas besar. Hadas besar itu cara mensucikannya harus dengan cara mandi wajib. Contohnya seperti haid, junub, serta keluarnya air mani. Dan kalau hadas kecil, yaitu adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu. Contohnya adalah buang air kecil dan buang air besar. Yang selanjutnya adalah tata cara mempraktekkan berwudu. Tata cara yang pertama adalah membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke sela-sela jari. Yang kedua adalah berkumur sebanyak 3 kali sambil membaca doa. Sambil membaca doa niat wudu, yaitu adalah nawaitu wudu'a rirofil hadasil asgori fadolillahi ta'ala. Terus selanjutnya membasuh wajah hingga ke ujung dagu. Dan selanjutnya membersihkan hidung, sela-sela hidung sebanyak 3 kali. Selanjutnya membasuh wajah hingga ke ujung dagu lagi sebanyak 3 kali. Selanjutnya adalah membersihkan kedua tangan hingga ujung siku sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala sebanyak 3 kali. Selanjutnya mengusap kedua telinga secara bersamaan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya adalah membersihkan kaki hingga mata kaki ataupun bisa sampai betis sebanyak 3 kali dan diikuti dengan ujung-ujung sela-sela jarinya juga dibersihkan menggunakan tangan. Selanjutnya adalah membaca doa setelah wudhu. Doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni minal ibadika sholihin. Soal yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Yang pertama adalah syarat sah sholat. Ada 7 syarat sah sholat yang harus dilakukan sebelum melakukan sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua adalah sudah balik. Yang ketiga, berakal sehat. Keempat, suci dari hadas dan najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Yang keenam, mengetahui masuknya waktu sholat. Dan yang terakhir, mengerti syarat, rukun, dan sunnah sholat. Selanjutnya adalah rukun dalam sholat yang harus dikerjakan. Ada 12 rukun yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah menetapkan niat untuk setiap sholat wajib. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah qiyam atau berdiri tegak ketika seseorang mampu melaksanakannya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam adalah itidal atau bangkit dari ruku. Yang ketujuh adalah sujud. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 adalah duduk sambil membaca tasyahud akhir.
ke-10 adalah tasyahud terakhir. Yang ke-11 adalah as-sholatu ibrahimiyah setelah tasyahud terakhir. Yang ke-12 adalah salam. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam sholat. Sunnah-sunnah dalam sholat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang ketiga adalah membaca doa istiftah. Yang keempat adalah membaca doa isti'adzah. Yang kelima adalah membaca basmalah dengan rilih. Keenam adalah mengucapkan amin. Yang ketujuh membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah. Yang ke-8 adalah doa setelah tasyahud akhir. Yang terakhir adalah mengucapkan salam yang kedua. Dan soal yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Ada 5 hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Yang pertama adalah mengurangi rakaat sholat. Yang kedua, tertawa dengan keras, batuk disengaja, terdapat najis pada badan maupun pakaian, sebagian aura terbuka saat sholat. Dan yang terakhir adalah mengonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Usolli fardhu subhi rok'ataini mustaqbilal kiblatin ahdaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Inni wajahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal adha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil asmawati wa mil ardi wa min amma syita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu waruhu fiha bi'izni min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar.
Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min asmawati wa min ardi wa min asma sita min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajabuni wa fini warzuqni wahdini wa afini wa fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadiyis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nahari jahannam wa min fitnatil masyid dajjal.